Baik, terima kasih Gus Hayat. Saya mau minta juga tanggapan dari Kiai Haji Zaitun Rasmin sebagai orang yang juga malang melintang di dunia dakwah, memberikan syiar agama. Ya. Kalau tadi tanggapi bahwa ini memang tidak lumrah, tidak seharusnya dakwah seperti ini. Tapi disebutkan juga bahwa mungkin karena karakternya Gus Miftah seperti itu. Bagaimana kita harus menyikapi ini Pak Kiai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita dalam menyikapi apapun ya, dalam menilai selalu harus berusaha objektif ya. Kemudian jujur dan adil ya. Objektif bahwa suatu perbuatan yang salah kita harus bilang salah ya. Tidak bisa ya, walau dengan apapun tidak bisa dikatakan benar ya. Yang salah tetap salah. Karena ukuran itu kan mudah ya di masyarakat kita, dan juga sebetulnya apalagi kalau dikatakan agama, nilai-nilai itu jelas ya. Yang benar-benar, yang salah. Tetapi kita juga harus objektif ya, bahwa itu objektif. Kita harus jujur bahwa Gus Miftah dengan kesalahan itu sudah minta maaf ya, dan kita yakin minta maafnya itu tulus ya, berkali-kali, apalagi dibarengi dengan surat pengunduran diri. Padahal tidak mesti kan mundur, apalagi di negeri kita ini sedikit sekali ya contoh orang mundur ya dari sebuah jabatan yang sudah jelas-jelas bersalah, bahkan ada yang divonis dan dipenjara tapi tidak mau mundur. Nah, jadi dengan itu kita juga harus jujur bahwa itu adalah suatu kesadaran, dan juga kita harus jujur bahwa yang terjatuh dalam kesalahan seperti ini ya itu bukan 1-2 orang, walaupun tentu alhamdulillah tidak banyak ya. Maka jangan sampai bukan lagi perbuatannya yang kita kita soroti agar menjadi edukasi pelajaran semua, ini kepada sosok yang berbuat salah. Ya, ini yang harus kita perbaiki di masyarakat. Selalu melihat bagaimana perbuatan itu agar jadi edukasi bagi semua. Sebab kadang-kadang ada yang tertawa, ada yang menghujat ya. Malah mungkin dia juga begitu. Cuma tidak ketahuan saja ya. Kemudian yang ketiga, kita harus adil ya, harus adil dalam melihat masalah ini, bahwa seseorang yang terjatuh pada suatu kesalahan, jangan tiba-tiba semua kebaikannya habis. Ya. Kita harus adil, ini namanya insaf. Dan para ulama kita selalu mengajarkan itu. Para ulama kita dalam memberi penilaian, kalau misalnya ada dai atau ulama atau apa, ada kekeliruannya akan disebut ini keluarannya, tapi dia punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena apa? Jangan sampai gara-gara itu banyak yang tidak lagi bisa mendapatkan kebaikan yang sepatutnya ada. Nah, kemudian termasuk dari keadilan adalah kita tidak boleh mengeneralisir. Tiba-tiba seolah-olah semua dai ini tidak paham etika, ya, maka harus ada langkah sertifikasi. Misalnya nih, nanti kita masuk ke sana. Itu kan masuk, tapi ini contoh. Jadi saya mau secara umum jangan mengeneralisir, dan sebagai sebuah keadilan jangan buru-buru simplikasi untuk mencari solusi hanya dengan shortcut. Baik, ya, saya mau minta komentar juga dari Bung Nara. Tadi disebutkan ini kalau dibikin peribahasa Pak Kiai mungkin begini ya, jangan gara-gara nilas setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Pasti ada juga kebaikan-kebaikan lainnya. Bung Tova, kalau Anda melihat ini sudah kadung viral dan ternyata tidak hanya pada kajian ST itu aja. Banyak video-video lain yang juga muncul. Tadi siang saya ngupload undangan acara ini di IG saya. Banyak yang protes ke saya. Protesnya gimana? Mau bahas apa lagi? Kan sudah dibahas di semua TV. Bukankah sudah kelar gitu? Sudah selesai kan? Aku bilang nanti nonton aja, akan saya jelaskan gitu. Miftah ini belum selesai. Belum selesainya di mana menurut Anda? Persoalannya begini, saya sebut Ustadz atau Miftah atau Pak Miftah itu kasusnya menjadi viral karena media sosial. Ya. Dia sudah minta maaf, dia menyatakan sudah ikhlas, dia sudah menyatakan akan mengumrohkan. Sedang umroh saat ini bersama Pak Sunarso. Persoalannya adalah media sosial ini jahat tanda petik. Saya tidak tahu siapa yang menggerakkan secara TSM, ya, terstruktur, sistemik dan masif.
narasi-narasi yang disebar setelah mengundurkan dirinya Miftah itu tiba-tiba ribuan narasi disebar Apa saja oleh yang ter-record oleh ya, Anda? intinya begini. Akun-akun yang saya tidak kenal ini ya, tiba-tiba ada ini. Kemudian menarasikan bahwa pahlawan di sini adalah justru Gus Miftah. Oh. Loh kok bisa begitu? Ya, bunyinya begini kira-kira. Dia rela dihujat demi menaikkan derajat tukang es teh. Jadi konsep narasi yang muncul, Gus Miftah berjasa untuk menaikkan derajat Pak Sun Haji. Makanya ini belum selesai. Karena dalam narasi ini yang sudah beredar di akhir-akhir hari ini, Miftah nggak pernah klarifikasi, nggak pernah bantah, nggak pernah ngomentari tentang ribuan akun yang tiba-tiba muncul. Poinnya apa? Maksud Anda apa di sini? Ada cuci-cuci piring. Oke, sebentar. Ada cuci-cuci piring seperti apa dalam kasusnya Miftah Maulana, nanti kita bahas. Usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi, tetaplah bersama kami. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Dan saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Ya, Gus Miftah Maulana sudah meminta maaf. Tadi kita saksikan bersama juga video dari Pak Sun Haji sendiri juga meminta kepada Presiden agar tidak usah menerima pengunduran dirinya Gus Miftah. Nah, tadi juga menarik ini pernyataan dari Bung Mustafa menyebutkan sekarang narasi ini belum selesai kasusnya kalau menurut Bung Tova, karena narasinya bergeser sekarang bahwa yang terjadi terhadap Pak Sun Haji adalah cara dari Allah ya menaikkan derajat Pak Sun Haji. Anda keberatan dengan itu emangnya Bung Tova? Ya ini kan meskipun tipikalnya Miftah itu seperti itu bertahun-tahun, tapi waktu dan tempat itu mempengaruhi. Jadi misalkan ini sekarang ada tukang es teh. Kemarin pengajian di Solo diisi oleh Ustadz circle-nya Ustadz Miftah juga nggak bisa. Ada ratusan tukang es teh mencoba mendekati panggung, berharap dia dimaki-maki, kira-kira gitulah. Nggak jadi sukses juga. Nah, gini, sebenarnya setiap Ustadz ini punya komunitas tersendiri-sendiri. Ya, mereka kadang karena ideologi, karena arah pandangan, mereka nggak bisa ketemu misalkan. Saya nggak mungkin akan ngikutin pengajian Gus Miftah karena saya nggak suka karakternya. Nah, ada lagi mungkin orang circle-nya Miftah nggak suka juga mendengarkan pengajiannya Ustadz Zaitun. Itu begitu. Tapi media sosial membabat itu semua. Jadi meskipun ini kan sebenarnya ini disukai oleh jamaahnya Miftah. Sebenarnya suka ini karakter kayak gini nih. Mohon maaf ya, gob terus apalagi bahasa yang bahasa kayak kasar gitu. lah. Oh, sampai pada istilah porno. Itu biasa aja. Nah, itu sebenarnya disukai oleh jamaah Miftah. Tapi kalau pengajian tertutup aman sebenarnya, nggak direkam, nggak di-share ke media sosial. Sekarang persoalannya yang jorok, junto, buruk ini kemudian di-share di media sosial. Akhirnya komunitas yang tidak suka kepada Miftah tentu protes karena beda pandangan kan. Nah, persoalan kemudian saya kaget sekali. Selain main di media sosial, yang membela mati-matian terhadap Miftah itu justru ustadz-ustadz yang terkenal yang ada di Jawa istilahnya, yang terkenal. Kenapa kaget? Kenapa Anda kaget dengan hal itu? Kan saya biasa kira mereka dia. tidak suka dengan seperti itu, tapi ternyata mereka suka sekali. Meskipun misalkan mohon maaf ya, ini dibantah oleh PBNU ya, si Syafiq Ali mengatakan itu bukan tradisi NU kayak kata-kata kayak gitu. Tapi pemilik pesantren di Jawa yang sudah sangat terkenal namanya, saya nggak usah saya sebut ya, itu justru membela. Bahkan ada yang salah satu yang sering tampil di sini yang pakai Dia cerita nggak alasannya kenapa ngebelain? beralasan Apa? itu biasa di kami seperti itu. Ya biasa di Anda, tetapi ketika ini keluar melalui media sosial bermasalah. Oke, sebentar nih mumpung ada dari PKB nih.